Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Nanti setelah kita menyanyi, salah satu akan berdoa. Nanti Nadia akan memimpin kita dalam doa ya. Nah, baik, kita akan menyanyi dulu. Ya, silakan Nadia pimpin doa. Ya. Halo teman-teman. Shalom. Satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau masih beri kami kesehatan dan masih kumpulkan kami di sini. Sebentar kami yang belajar tentang firman-Mu, kiranya apa yang dijelaskan dan disampaikan dapat kami mengerti dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Nadia. Pak. Sebelum kita mulai, Pak Abraham mau absen dulu ya. Absen dulu ya. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Adapun tema dari pembelajaran kita hari ini adalah mengenai tema kita adalah Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi godaan. Itu tema kita hari ini. Jadi kita akan belajar 3 jam pelajaran ke depan. Jadi tema kita tentang apa tadi? Tentang apa tadi? Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi godaan. Baik. Kita ke tema. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menjelaskan bahwa Allah sejak semula manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai godaan. Demikian juga orang muda dalam Alkitab mengalami godaan. Namun ketika mereka tetap teguh pada Allah, maka Allah menjadi penyelamat bagi mereka. Diberikan beberapa tokoh yang dapat diteladani oleh remaja menghadapi godaan. Nah, apakah kalian sering menghadapi apa yang namanya godaan? Sering ya? Sering, Pak. Nah, coba kalian sebutkan apa yang dimaksud dengan godaan. Apa itu godaan? Tantangan. Hah? Tantangan. Oke, ada yang lain? Rayuan. Oh, ada yang dirayu. Siapa yang dirayu tuh? Ya. Happy. Siapa? Oke, ada lagi? Ya, godaan adalah hal yang menarik kita untuk melakukan perilaku yang tidak baik atau tidak benar. Ya, itu godaan. Nah, jadi biasanya godaan ini selalu ada di sekeliling kita. Contoh, pernah digoda untuk merokok? Pernah digoda untuk mencuri? Pernah digoda untuk melakukan hal-hal yang sifatnya bolos sekolah? Digoda oleh teman untuk bolos sekolah. Nah, itu jenis godaannya. Nah, hal-hal yang menarik kita, yang berupa ajakan, begitu ya. Nah, bentuk-bentuk godaan itu seperti itu yang dihadapi oleh anak remaja. Masih banyak lagi. Godaan untuk main game sepanjang hari. Mabar, terus pemalas, terus. Tapi kalau main game juara. Ya kan? Godaan untuk melawan orang tua. Godaan untuk nakal, tawuran.
godaan untuk lihat situs-situs yang berbahaya, situs-situs porno. Seperti itu, godaan-godaannya selalu ada. Ya. Ya, jadi berbagai godaan yang bisa dialami atau dihadapi oleh anak remaja, anak sekolahan seperti kalian. Nah, tentu ada lagi pertanyaannya ini, bagaimana kalian menghadapi godaan itu? Bagaimana Nadia ketika menghadapi godaan itu? Apakah kamu menolak? Nah, bagaimana cara kamu menolak? Bagaimana cara kamu menolak? Saya nggak mau. Iya, mengatakan apa? Kamu tidak mau. Kalau dia memaksa, Ya tetap aja tidak mau. tidak mau. Kalau dia memaksa, kamu harus sampaikan bahwa saya akan lapor guru atau lapor orang tua. Nah, itu cara menghadapi godaan. Godaan itu banyak dihadapi oleh anak-anak di mana-mana. Ya, jadi anak-anak remaja itu banyak yang jatuh ke dalam berbagai godaan itu. Yang jatuh ke dalam berbagai godaan itu, dan akibatnya mereka akhirnya terjerumus. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kenakalan remaja, ke dalam perilaku-perilaku yang menyimpang. Kalau mereka tidak bisa menolak. Nah, tadi kita sudah menyebutkan berbagai bentuk kenakalan remaja. Nah, apa yang seharusnya kalian lakukan sehingga mampu bertahan menghadapi godaan pergaulan sehari-hari? Bagaimana menurut kamu, Gilbert? Apa yang kamu lakukan agar kamu tidak tertarik kepada pergaulan-pergaulan yang tidak baik ini? Berteman dengan orang yang baik. Berteman dengan teman yang baik. Bagus sekali jawabannya. Harfilio bagaimana? Menjauhi teman-teman yang buruk, Pak. Menjauhi teman-teman yang buruk. Christian bagaimana? Pertanyaannya adalah apa yang sebaiknya kamu lakukan supaya kamu bertahan menghadapi godaan dan menghadapi godaan pergaulan sehari-hari. Berteman dengan yang lebih baik. Berteman dengan teman yang lebih baik. Nah, itu penting. Kita harus punya strategi dalam menghadapi pergaulan dan godaan-godaan dari teman-teman yang tidak baik. Kita lanjutkan. Nah, kita akan memastikan bahwa pelajaran kalian hari ini kalian bisa memahaminya. Ya. Hidup sebagai pengikut Yesus di dunia ini pasti menghadapi banyak tantangan dan godaan. Tantangan yang kalian hadapi biasanya di kalangan remaja ini berbagai model dan berbagai jenis. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan di awal-awal itu ada beberapa jenis godaan yang kalian hadapi. Nah, godaan-godaan ini seperti pergaulan yang tidak baik, kenakalan remaja, tawuran, rokok, situs-situs yang berbahaya, pornografi dan sebagainya. Game itu sering sekali menyita hidup kalian. Nah, karena itu ini jadi tantangan dan godaan yang bisa merusak hidup kalian. Nah, bagaimana supaya kalian bisa tetap bertahan? Bertahan loh. Kadang-kadang kan teman-teman tarik kalian ke sana kemari kan. Lu cupu lu nggak gaul, lu nggak bagus, lu nggak keren kalau lu nggak buat ini. Nah, kadang-kadang keadaannya kayak begitu. Nah, bagaimana kita punya pertahanan diri yang baik? Bagaimana kita hidup sesuai dengan firman Tuhan? Berpegang teguh agar kita bisa menghadapi godaan-godaan ini. Nah, kita akan lanjut terus. Kalian tahu tentang lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku? Tahu. Coba kita nyanyi sama-sama sekali aja. Kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi.
firman-Mu. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, jadi pesan dari lagu ini yang pertama adalah firman itu adalah pelita. Pelita itu menerangi dunia ini di sekeliling kita. Teman-teman kalian mengajak kalian untuk masuk ke dalam kegelapan. Kegelapan pergaulan, perilaku yang tidak baik. Maka panduan kita supaya kita itu tetap bisa melihat kehendak Tuhan, panduannya adalah firman Tuhan. Makanya anak-anak remaja itu harus bisa beribadah, membaca firman Tuhan, dan hidup dengan benar. Supaya apa? Mereka bisa terhindar dari pergaulan-pergaulan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu mendidik orang. Firman Tuhan itu mengajar orang. Firman Tuhan itu mengarahkan orang supaya mereka mencintai kebenaran. Itu firman Tuhan. Jadi penting sekali kita mengerti firman Tuhan, bisa menjadi kekuatan bagi diri kita, bisa menjadi terang menerangi pikiran perasaan kita, agar kita bisa menolak godaan, agar kita bisa menolak tarikan-tarikan dari pergaulan yang buruk, tarikan-tarikan dari pergaulan yang jahat. Kita bisa menolaknya. Kenapa? Firman Tuhan menjadi teladan, menjadi panduan buat kita. Jadi, siapa yang malas membaca firman Tuhan di rumah? Adakah kalian malas? Tidak ada. Rajin baca firman semuanya. Rajin. Rajin banget. Christian, kamu baca firman Tuhan sehari berapa kali? 3 kali. Wah, kamu hebat banget. Baca cuma sekali sehari. Ya, Indra baca kita berapa kali sehari? 2. Wih, udah kayak obat yang minum pagi sore. Bagus. Nah, berarti kalau baca firman-Nya baik, berarti perilakunya harus baik, benar. Kenapa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, bagi pikiran, bagi perasaan, bagi perilaku, bagi tindakan anak-anak remaja Kristen. Firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan bilang jangan mencuri, setelah kamu membaca, teman kamu ngajak, ayo kita mencuri, kamu bilang begini, firman Tuhan bilang bahwa saya nggak boleh curi. Kamu sudah menolak. Teman kamu bilang begini sama kamu, ayo kita pergi bermain pas hari Minggu. Lalu kamu ingat, oh hukum yang pertama, hukum yang kedua, hukum yang ketiga, hukum yang ketiga ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nggak boleh, saya nggak boleh. Saya harus menguduskan hari Sabat. Jadi firman Tuhan menjadi counter attack atau serangan balik terhadap ajakan-ajakan yang tidak benar seperti itu. Jadi firman Tuhan itu penting. Bertahan menghadapi godaan bahwa perkembangan dunia sekarang ini membiarkan manusia itu mudah memperoleh banyak kemudahan, ya, mendapatkan apa yang sedang dicari atau menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan sangat mudah. Cukup saja hanya dengan sentuhan jari kamu bisa dapat informasi. Tetapi informasi-informasi ini banyak yang baik, banyak juga yang buruk. Ya kan? Kamu bisa baca berita, bagus. Tetapi kamu juga bisa menyimak hal-hal yang berbau pornografi atau berbau hate speech. Perkataan-perkataan yang menyerang, kata-kata kasar, penghinaan, bullying, dan sebagainya. Karena itu, kita sebagai remaja Kristen, kita harus bisa jadi contoh dan teladan. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang bisa jadi contoh dan teladan. Coba Gilbert sebutkan salah satu tokoh dalam Alkitab yang anak muda yang bisa jadi contoh dan teladan. Daud, Pak. Daud itu kata Alkitab dia sehari memuji Tuhan 7 kali. Dia suka mengembalakan domba, tetapi di tengah-tengah mengembalakan domba, dia tidak lupa memuji-muji Tuhan. Itu hebatnya Daud. Jadi kamu sebagai seorang pelajar, di tengah-tengah belajar, kamu tetap ingat Tuhan. Di tengah-tengah kamu berjuang untuk mencapai cita-citamu, kamu tetap punya waktu memuji Tuhan, tetap punya waktu berdoa, tetap punya waktu baca Alkitab, tetap punya waktu beribadah. Sehingga apa? Godaan waktu datang kamu bisa lawan. Setuju tidak? Setuju. Setuju lah. Nah, tokoh berikutnya adalah Yusuf. Siapa yang? Ya, tokoh berikutnya adalah
Daniel. Kalau kalian baca di Alkitab, Daniel itu adalah tokoh yang sangat baik. Dia takut akan Tuhan, berdoa kepada Allah sehari 3 kali. Di dalam perjanjian baru ada tokoh yang lain, yaitu namanya Timotius. Timotius ini juga tokoh muda yang takut akan Tuhan. Nah, jadi pada intinya bahwa seorang anak muda, seorang remaja Kristen, mereka harus hidup takut akan Tuhan, mereka harus hidup jadi contoh dan teladan, mereka harus hidup beribadah kepada Allah agar mereka mampu menghadapi berbagai jenis godaan. Nah, setelah mengikuti beberapa informasi yang Pak Abraham sampaikan, beberapa data yang Pak Abraham sampaikan, penjelasan yang Pak Abraham sampaikan tadi itu, maka kalian ambil kertas masing-masing, ya. Ambil kertas masing-masing untuk mengisi, ya, menulis. Kalian isi dalam kolom yang Pak Abraham nanti sampaikan tentang karakter setiap tokoh yang kalian teladani. Contoh, ada yang meneladani siapa? Tokoh siapa? Yesus. Ada yang meneladani Petrus. Atau juga ada yang meneladani siapa? Paulus atau Timotius atau Daniel, atau meneladani pendeta kalian di gereja. Nah, baik. Sudah semua? Sudah selesai kerjakan? Baik, terima kasih. Nah, nanti refleksi itu kalian kumpulkan ya. Paham? Paham. Baik, kalau begitu. Kita lanjutkan. Nah, kita perlu senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Bagaimana agar kita itu terhindar dari berbagai cobaan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus senantiasa mengandalkan, berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ya? Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah, serupa segambar dengan Allah. Serupa segambar dengan Allah itu bahasa Ibrani-nya disebut bukan Immanuel artinya Allah beserta kita. Imagode, apa? Imagode, serupa segambar dengan Allah. Nah, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Itu remaja Kristen diharapkan bahwa mereka harus bisa menggambarkan apa? Sifat-sifat Allah. Kata Alkitab, kita ini serupa segambar dengan Allah. Yang serupa apa nih? Sifat, bentuk, Apa? wajah. Wajah atau sifat atau karakter atau apa? Wajah. Wajah. Masa wajah? Memang Allah wajahnya mirip kayak kamu. Bentuk. Bentuk Allah kayak kamu, kayak manusia. Sifatnya Allah. Sifatnya Allah itu kasih, murah hati. Sifatnya Allah itu baik. Allah itu penyayang. Allah itu pelindung dan sebagainya. Nah, jadi manusia itu serupa segambar dengan Allah. Karena itu manusia tidak boleh hidup di dalam dosa. Nah, bagaimana agar manusia jauh dari godaan itu, tidak jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa? Maka manusia itu harus senantiasa berdoa dan mengandalkan Tuhan. Di mana berdoa Pak Abraham? Tuhan, tolong saya agar saya tidak bergaul dengan teman-teman yang tidak baik itu. Setelah kamu berdoa, apa tindakan kamu? Tindakan kamu adalah menghindari pergaulan yang jahat, pergaulan yang buruk. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, remaja Kristen harus dapat menggunakan waktu dengan baik, selektif dalam berteman. Pilih-pilih teman. Kalau dia temannya perilaku jelek, nggak usah berteman. Kenapa? Perilakunya nanti ngikut-ngikut kayak dia. Memiliki waktu berdoa. Kalian harus punya waktu berdoa. Siapa yang punya waktu berdoa di rumah? Ya. Oke, bagus. Kalau punya waktu berdoa itu artinya ada waktu dekat sama Tuhan. Kemudian berikutnya bergabung dalam dan aktif dalam berbagai kegiatan rohani. Seperti pelayanan, seperti kelompok kecil, kelompok pembinaan dan sebagainya. Libatkan Tuhan dalam segala rencanamu. Kalau punya rencana, punya cita-cita, punya harapan, punya apapun itu, berdoa. Tuhan, aku ingin jadi dokter. Tuhan, aku ingin jadi pengusaha.
Tuhan, aku punya rencana A, B, dan C. Lakukan. Bawa di dalam doa. Dan memiliki keyakinan bahwa masa depan yang diberikan Tuhan itu selalu baik, cerah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kalian punya tugas kelompok adalah membuat kelompok peserta didik, anggota kelompok, atau juga menentukan sesuai jumlah peserta didik. Nah, kegiatan yang Dinda lakukan adalah yang pertama adalah kita akan membuat beberapa pertanyaan. Ya, ada yang membuat pertanyaan, ada juga yang membuat diskusi, jadi akan bagi dalam beberapa kelompok. Nah, kemudian setelah hasil-hasil dari pertanyaan dan diskusi ini tentang pergaulan yang buruk ini, tentang godaan-godaan ini, kemudian kita akan masuk di dalam kelompok doa. Masuk dalam apa? Kelompok doa. Nanti Pak Abraham bagi dalam beberapa kelompok, lalu masing-masing mendoakan temannya. Tapi sebelum kalian berdoa, ada kelompok diskusi, ada kelompok pertanyaan. Jadi harus munculkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa orang terjerat dalam godaan. Lalu pertanyaan ini dijawab dalam kelompok diskusi. Setelah itu mulai boleh menyampaikan persoalannya masing-masing, lalu akan berdoa dalam kelompoknya. Kita akan berdoa dalam kelompok. Itu tugasnya. Kita akan selesai, penutup, ya. Jadi kita akan menyimpulkan materi ini, ya. Kita akan simpulkan dulu. Mesaya, setelah kamu belajar dari materi ini, apa yang kamu bisa simpulkan? Jadi kita sebagai remaja Kristen harus Boleh ke depan saja. Bagus. Biar pendapatnya didengar teman-teman. Jadi kalau yang saya dapat dari Pelajaran hari ini yaitu kita sebagai remaja Kristen harus menjadi teladan bagi semua orang dan dapat melakukan kita jadi pelayanan bagi Tuhan dan menggunakan semua talenta kita untuk Tuhan dan memuliakan nama Tuhan walaupun kita masih remaja. Oke, baik, tepuk tangan dulu. Oke. Gilbert, silakan maju. Apa yang kamu bisa simpulkan dari pelajaran hari ini? Cepat, ayo cepat, karena waktu kita hampir selesai. Cepat. Suaranya agak besar biar terdengar. Kesimpulan saya dapat dari materi hari ini, jangan mudah terlibat dalam godaan dan kita harus kita dalam teman dan harus menjadi Tuhan bagi semua. Ya, bagus sekali. Jadi dia bilang bahwa kita harus pintar-pintar memilih teman, jangan mudah terjerat dalam godaan, dan apa tadi terakhir? Harus menjadi Tuhan bagi. Harus bisa jadi teladan. Kalau kita bisa jadi teladan, maka kita terhindar dari berbagai godaan. Nah, kita akan menyanyi dan menutup kegiatan belajar hari ini. Pak Abraham minta Harvilio akan pimpin doa. Ya, baik, setelah nyanyi kita berdoa. Silakan Harvilio langsung doa. Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini ya Tuhan. Kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Pak Abraham. Kami bisa dapat pelajaran yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan sebentar kami ingin tutup acara ini, untuk pelajaran ini. Tuhan beri selamatan bagi kami semua dan anak-anak surga. Amin. Amin. Baik, terima kasih buat